kita lihat ya. Oke, kelihatan nggak sih? Saya lupa ini halamannya halaman berapa, tapi yang jelas kamu cari aja di buku Edexcel. Ya, kalau misalnya nggak kelihatan, sambil dilihat buku Edexcelnya, yang bab 31, tuh di bawah-bawahnya pasti, di halaman-halaman selanjutnya itu pasti ada break and chart-nya ini. Ya, kalau misalnya kamu nggak kelihatan di sini. Ini saya udah berusaha untuk paling gede sih, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Paling kamu perhatiin kursornya nanti ya. Perhatiin kursornya yang bakalan saya tunjukin gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini adalah grafik yang mungkin kamu akan pakai. Kalau misalnya kamu kuliah bisnis, kamu kuliah manajemen pun ini kemungkinan besar kamu akan dapat. Ini karena basic banget ya, pasti dapat di matematika ekonomi mungkin kamu dapat, terus di manajemen keuangan mungkin kamu dapat gitu ya, mirip-mirip deh pokoknya. Kalau kuliah itu kan ya sama aja kayak gini, pelajaran bisnis ada berkaitan juga sama akuntansi gitu ya kan. Nah sama kuliah juga kayak gitu, jadi ada di beberapa pelajaran pasti kemungkinan besar kamu akan ketemu chart-chart kayak gini ya. Ini benar-benar bentuk umum banget yang kamu harus tahu pada saat pelajaran yang kamu dapatkan itu menyinggung fixed cost, variable cost, total cost ya. Itu yang harus kamu tahu adalah yang pertama, garis fixed cost itu selalu tetap. Ya, jadi dia pasti akan bentuknya itu bakalan horizontal. Ya, kecuali karena dia nggak berubah kan kalau fixed cost kan, kecuali di periode tertentu mungkin ada kayak kenaikan bahan baku secara massal gitu ya, jadi ada kenaikan yang namanya step fixed cost ya. Di bab kemarin kita udah pernah bahas kan, lurus tapi mungkin di satu periode tertentu atau kalau ininya unit gitu ya, setelah melewati berapa unit mungkin fixed cost-nya akan naik gitu, tapi kayak tangga gitu ya. Tapi kalau di sini diasumsikan fixed cost-nya nggak ada kenaikan, step fixed cost itu nggak ada ya. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Yang kedua adalah total revenue ya. Total revenue itu diambil garis dari bawah ya, yang merah ini. Ini basic banget ya, kamu harus tahu lah basicnya si total revenue, garisnya dari mana ke mana, fixed cost dari mana ke mana gitu ya. Selanjutnya si garis biru yang total cost. Nih. Ya. Total cost itu ujungnya adalah bersentuhan dengan fixed cost. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Tiga garis dulu nih, supaya nggak bingung. Kamu jangan liatin dulu variable cost-nya yang mana, kamu jangan lihat dulu loss-nya, profit-nya, itu jangan. Ya, pokoknya tiga garis di grafik ini yang harus kamu tahu. Yang pertama fixed cost itu udah pasti garis lurus horizontal pada titik tertentu. Kalau yang ini kan titiknya 60 ya, fixed cost-nya ya. Oke, terus udah gitu ada total revenue itu harus dari bawah. Pokoknya kamu tarik garis lurus ke atas ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu ada total cost ya. Total cost itu ditarik dari ujung fixed cost. Jelas? Jangan sampai terbalik ya, karena saya ngajar matematika ekonomi kan waktu itu di Atma itu dari 2015 sampai 2012, itu saya mainin yang kayak gini ya, sampai nek-nek ya, sampai mateng deh pokoknya. Ya itu kuliah benar-benar pakai ini matematika ekonomi waktu itu. Ya, matematika ekonomi yang saya bilang kan, matematika ekonomi, terus manajemen keuangan juga ada. Oke, ini basic banget ya. Sampai sini udah jelas? Udah ya, di luar kepala ya, pokoknya fixed cost yang garisnya lurus gitu ya, terus total revenue dari ujung, pokoknya benar-benar dari ujung kiri bawah sampai ke kanan atas. Terus kalau total cost itu kamu tarik garisnya dari ujungnya fixed cost, ujungnya yang ada garis fixed cost-nya. Oke, next selanjutnya adalah kita lihat
kenapa sih ini ada warna-warna? Ya betul ada warna-warna ya. Jadi kalau misalnya belajar matematika, belajar manajemen keuangan waktu kuliah, itu saya bawa, bukan cuma saya sih, terus ini juga makro mikro ya, pelajaran makroekonomi, mikroekonomi itu kalian harus punya pensil warna lah, entah pensil warna, entah bolpen berwarna, entah spidol gitu ya. Karena memang banyak grafik yang bermain dengan warna gitu. Ya. Oke. Nah, di sini kamu lihat ya, pada saat si total cost dan total revenue ini ketemu ya, kamu baru kasih titik break even point. Oke. Jelas ya? Nah, di sini nih yang break even point-nya. Ya. Terus kamu tarik garis, pasti di break even point itu kan ditanya gitu loh. Ya, ditanya berapa unit, ya kan? Tadi kan break even output kan berapa unit, dan pasti ada juga pertanyaan lagi kalau di matematika ekonomi ya, berapa rupiah yang didapat oleh perusahaan pada saat perusahaan berada di titik break even. Biasanya gitu pertanyaannya. Bukan cuma unitnya tapi rupiahnya. Maka dari itu, kamu tarik garis putus-putus aja ya. Kalau tadi kan 1.000 ya. Tuh, ini kan benar ya, 1.000 ya. Hitungan yang tadi 1.000 kan. Ya. Terus kamu tarik lagi garis vertikalnya ya menuju titik yang ininya. Yang rupiahnya nih. Ya, di sini cost revenue profit-nya. Ya, itu ada 100 dalam ribuan rupiah ya. Oke, nah berarti titik break even output-nya adalah 1.000 unit dengan total revenue pada saat break even itu adalah 100.000 pound sterling. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ini saya mencoba menjelaskan pelan-pelan supaya kamu nempel gitu loh di otak kamu ya. Kalau cuman selewatan pasti saya juga neranginnya selewatan. Kenapa saya ini agak-agak lama neranginnya, karena saya tahu kuliah ini pasti dipakai gitu loh ya. Oke, ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Gampang ya? Gampang? Ya, enggak. Gampang enggak? Enggak juga. Gampang ya, pokoknya kamu ingetin 3. Pokoknya kamu harus ingetin 3 garis dulu aja. Ya. Percaya nggak, saya dulu waktu kalau nggak salah, tapi yang ini apa yang itu ya, apa yang non linear gitu ya. Saya pernah dapat 20 loh waktu kuliah. Serius. Dapat 20 terus gedek ya, padahal saya pikir-pikir lagi ini nggak susah banget, kenapa gua on banget gitu ya dapat 20 gitu kan. Ya, akhirnya saking keselnya gitu ya, kenapa bisa dapat gitu ya. Salah saya juga sih memang waktu itu agak-agak menyepelekan untungnya lagi waktu itu kuis bukan ujian. Kalau ujian kan nggak lucu ngulang. Hari Senin tuh saya ingat, hari Sabtu Minggunya ya main gitu, nggak belajar gitu. Ya sok-sokan, aduh gampang deh. Padahal akhirnya dapet 20. Aduh sedih banget dah. Ya jadi jangan sampai kayak gitu. Kenapa saya bisa ngajarin kalian, oke, 3 garis dulu dan segala macam, itu belajar dari pengalaman saya sendiri. Gitu loh. Ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi titik di sini ya. Ini gampang. Kalau misalnya kamu udah ketemu setitik yang bertemu gitu ya, titik break even-nya, kamu bisa kasih arsir kalau di bawah titik break even ya, yang ini itu kamu kasih arsir, kasih warna yang berbeda, terserah kamu, itu adalah loss. Ya, berarti perusahaan akan rugi. Ya, alias nggak balik modal. Ini logika banget. Break even-nya di sini, terus kamu cuma jualan 500 gitu loh. Ya, udah pasti ini nggak akan menutup biaya. Ya, ini udah pasti nggak akan menutup biaya. Kenapa? Kamu lihat lagi. Ini grafik ini benar-benar logik banget ya. Kalau diperhatiin ini logik banget. Kamu lihat pada saat 500 nih ya. Kamu jualan 500. Kan di sini dibilangnya kan loss kan.
Ya, kamu tarik garis ke atas, oke, menuju garis yang biru, yaitu total cost. Ya, total cost-nya ada di 80. Oke, sampai sini jelas ya. Terus kamu tarik lagi, masih sama ya, masih di 500 unit. Kamu tarik lagi ke atas yang menyentuh total revenue. Ya, kamu lihat di sini, ya, kamu lihat nih total revenue-nya yang menyentuh garis total revenue ternyata cuma 50. Of course, ini akan rugi sebesar 30. Jelas? Jelas nggak? Kebayang nggak sih? Jadi dari grafik ini, ya, dari grafik ini tuh benar-benar dia menggambarkan sekali di setiap titiknya gitu loh. Setiap titik ini rugi atau dia akan untung gitu. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sekarang saya tanya, ya, kalau seandainya kamu jualan di 1.300, berapakah profitnya? Harusnya profit ya, karena kan break even-nya kan 1.000. Ya, kalau jualan lebih dari itu harus profit. Harusnya profit. Berapakah profitnya? Cuman melihat grafik aja. Oke, silakan dilihat grafiknya. Pada saat kamu menjual 1.300 unit. Elena ke toilet. Oke, Elena udah balik ya? Udah, Miss. Oke. Yuk, berapa? Ayo dong. 1.300, kalau jualan 1.300, profitnya berapa? Harusnya profit dong. Ya, profitnya berapa? Dilihat dari grafiknya doang. Bu. Siapa? Lim, Bu. Oke, tolong suaranya gedean dong. Kira-kira 20.000 pounds, Bu. Aduh, jangan kira-kira. Oh ya udah, Bu. Ya. 20.000 pounds, Bu. 20.000 apa? 20.000 pounds, Bu. 20.000 pound sterling. Oke. Bu. Thank you, Lim. Yang lain mungkin punya jawaban lain. Siapa tahu ada yang jawabannya beda. 30.000, Miss. 30.000. Oke, di 1.300 ya. 1.300 di 30.000. Oke. Oke, Iren. Tadi Lim 20.000 ya. Iren 30.000. Oke, sekarang ada lagi nggak? Miss, 20.000 deh, Miss. 20.000, Miss. 20.000. Benar. Iya. Benar ya. Oke. Yang lain? Yang lain? Dong. Ayo. Kok ini pada nggak ini sih? Kemarin juga yang hitungan nilainya nggak bagus loh. Dong. Yang lain? Pada saat menjual 1.300. Profitnya berapa? Yuk. Ayo. Kalau misalnya ininya kecil, kamu boleh itu ya, boleh lihat di ininya, di apa namanya? Buku Excel kalian. Ya. Pada saat menjual 1.300 unit, profitnya berapa? Harusnya profit dong, ya kan? Tinggal dikurangi, tinggal dilihat di grafiknya. Ayo. Yuk. 20.000, Miss. 20.000, Rio. Oke. Yang lain siapa tahu punya jawaban beda. Saya mau tahu aja yang lain tuh bisa nggak bacanya gitu loh. Baca si grafik ini. Ya, oke. Saya ini aja deh. Ya. Angela berapa, Angela? Ya, Miss, saya masih rada bingung, jadi saya nggak jawab, Miss. Bingung. Aduh, siapa lagi yang bingung nih? Kalau yang bingung ini loh ya, ini loh kalau misalnya bingung-bingung tapi diem-diem. Ya, kan nanti bisa kita latihan lagi gitu loh. Angeline? Iya, Miss. Berapa? Pada saat menjual 1.300 unit, profitnya berapa? Dilihat dari itu, apa namanya, grafik yang saya lagi share screen.
Aku masih bingung sih, Miss. Kok banyak bingung ya? Padahal saya udah berusaha dengan semaksimal mungkin. Terus Excel? Ya, Miss. Berapa? Kalau 1.300, aku lihatnya 20.000, Miss. 20.000. Oke, Sherry. Ya. Ya, Miss. Berapa profitnya? Aku juga tadi lihatnya 20.000, Miss. 20.000. Oke. Ellen? Berapa? Itu kan 1.300 ya. 20.000. 20.000, Miss. 20.000. Oke. Gaby? Ya, Mas. Ya, berapa Gap? 20.000. 20.000. Terus Owen? Ya, Miss. 1.300 ya, Miss. Profitnya berapa? Profitnya 20.000, Miss. 20.000. Oke. Griselda? Ya, Miss. Profitnya berapa, Gri? 20, Miss. 20. Oke. Jason? Ya, Miss. Profitnya berapa, Jess? Tadi aku dapat 20.000, Miss. 20.000. Aduh, banting banget, Jess. Suaranya. Oh iya. Jojo? Jojo? Ketidurankah Jojo? TJ? Ya, Miss. Berapa? Profitnya. Di 130 kan, Miss? 1.300 kan? 20, Miss. 20.000 berarti. 20. Oke. Kanya? Ya, Miss. Profitnya berapa, Kanya? 20.000. 20. Oke. Catherine? Cat? Sama kayak TJ, Miss. Kenapa? Sorry? 20. 20. Oke. Merlin? 20.000